Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Rivo Anggraini, NIM 1714001. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah Manajemen Perbankan yang diampu oleh dosen Ibu Yani Agus Priyani ME. Baik, untuk soal yang pertama yaitu menjelaskan mengenai prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7P serta studi kelayakan. Yang pertama itu ada karakter. Nah, kriteria yang pertama karakter ini bisa dilihat termasuk bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Kriteria karakter ini akan dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak bank, biasanya bagian customer service. Nah, bisa kita lihat ya di sini untuk karakter yang poin pertama ini bisa untuk pertama kali kita bisa melihat bagaimana calon nasabah itu bisa membayar dengan benar atau tidak. Yang kedua yaitu capacity atau biasa disebut juga dengan capability, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Kriteria ini biasanya dilihat bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima tiap bulannya. Nah, yang ketiga yaitu ada kapital atau di sini yang bisa kita tahu modal ya, yaitu yang dimiliki oleh peminjam yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank dapat sumber pembiayaan yang dimiliki. Selain itu, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah tersebut. Nah, yang keempat ada kolateral atau jaminan yang diberikan oleh para calon peminjam saat mengajukan kredit pada bank. Sesuai namanya, jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Nah, yang kelima, condition. Prinsip 5C yang terakhir ini yaitu kondisi perekonomian yang baik, bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah tersebut. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali yang memberikan kredit tersebut. Selanjutnya yang 7P. P yang pertama yaitu personality atau kriteria pertama adalah personality, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Kriteria ini hampir sama dengan kriteria karakter dari prinsip 5C yang telah jelaskan tadi, di mana bisa melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilaku sehari-hari. Yang kedua, party, yaitu di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank yang mengklasifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan sebagainya. Yang P ketiga yaitu purpose. Kriteria ini yaitu tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut akan digunakan, misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau justru kegiatan konsumtif. Hal ini juga akan menyesuaikan dengan fokus dari bank atau lembaga keuangan tersebut. Misalnya, jika bank tersebut berfokus pada pengelolaan modal, maka akan tepat bagi nasabah yang mengajukan kredit untuk usaha. Nah, yang keempat, prospek, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Tentu saja, prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Yang kelima, payment. Masih berkaitan dengan kriteria yang sebelumnya ya. Kriteria ini kriteria yang mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Nah, yang keenam, profitability.
yaitu di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Sama seperti beberapa kriteria tadi tuh, kriteria ini lebih khususan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan usahanya. Semakin tinggi tingkat profitabilitasnya, jadi yang meminjam, calon peminjam, semakin tinggi pula kemungkinan kreditnya yang diajukan kepada pihak bank. Nah, yang ketujuh, ada protection. Tidak jauh berbeda dengan kriteria yang prinsip 5C tadi. Hanya saja kriteria protection ini mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam selain jaminan berupa barang seperti aset rumah, atau perusahaan. Nah, mengenai studi kelayakan, yang pertama itu dari aspek hukum, merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur seperti akta notaris, izin usaha atau sertifikat tanah. Nah, yang kedua aspek pasar dan pemasaran, yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa yang akan datang. Nah, yang ketiga aspek keuangan. Aspek keuangan ini merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Yang keempat, aspek operasi atau teknis, merupakan aspek untuk melihat tata letak ruangan, lokasi usaha, dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana. Yang kelima, aspek manajemen, merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas. Yang keenam, aspek ekonomi atau sosial, untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha, terutama terhadap masyarakat. Nah, yang terakhir, aspek AMDAL, merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya usaha. Kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, di sini Khalisa ingin menerbitkan deposito berjangka waktu 3 bulan pada Bank YZ dengan nominal 300 juta, pembayaran bunga langsung masuk ke dalam rekeningnya yang berada di bank tersebut. Bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar 10% per tahun dan dikenakan pajak 15%. Berapakah jumlah bunga yang dibayarkan bank setiap bulannya, dan dihitung pula jumlah yang diterima oleh Khalisa selama jangka waktu 3 bulan. Nah, di sini Khalisa menerbitkan depositonya berjangka di Bank YZ ini sejumlah 300 juta dengan jangka waktu 3 bulan dan bunga 10% dan dikenakan pajak 15%. Nah, di sini bisa kita buat perhitungannya. Yang pertama, bunga 10% dikali 300 juta per 12 bulan dikali 1. Hasilnya 2.500.000. Dan yang kedua, pajaknya tadi dikenakan 15%, yaitu dikali dengan bunga, hasil bunga tadi 2.500.000 rupiah, jadi 15% dikali 2.500.000 rupiah, hasilnya 375.000. Untuk bunga bersihnya, jumlah bunga tadi dikurangi sama hasil pajak, 2.500.000 dikurangi 375.000, hasilnya 2.125.000. Nah, di sini bisa disimpulkan maka jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya oleh Khalisa sebesar 2.125.000. Tapi jika bunga diambil setelah jatuh tempo, perhitungannya yang pertama bunga 10% untuk bunga perkaliannya 10% dikali 300 juta per 12 bulan dikali 3 bulan, hasilnya 7.500.000 rupiah. Kenapa tadi dikali 3 bulan? Karena tadi untuk selama 3 bulan kan pertanyaan terakhir ya.
Terus pajaknya 15% dikali hasil dari bunga perhitungan yang tadi, yaitu 15% dikali 7.500.000, hasilnya 1.125.000. Dan untuk bunga bersihnya, hasil dari bunga selama 3 bulan tadi yaitu 7.500.000 rupiah dikurangi 1.125.000 rupiah, hasilnya 6.375.000. Maka dapat disimpulkan jumlah bunga yang diterima oleh Khalisa selama jangka waktu 3 bulan sebesar 6.375.000. Ketiga, yaitu jelaskan tujuan umum dari manajemen pemasaran bank dan jelaskan mengenai konsep pemasaran tersebut. Nah, untuk tujuan secara umum, yang pertama itu memaksimumkan konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan kepada bank secara berulang. Nah, maksudnya itu jadi memaksimumkan apa yang bisa dikeluarkan oleh bank tersebut supaya nasabah itu bisa membeli produk yang ditawarkan oleh bank itu sendiri. Nah, yang kedua, memaksimumkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah, bisa melalui caranya perlakuannya yang baik, tutur katanya, dan penyampaiannya yang bisa dipahami oleh nasabah tersebut. Yang ketiga, memaksimumkan pilihan atau ragam produk, dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan, seperti macam-macam tabungan, banyak tabungan yang bertujuan untuk ibadah, untuk anak-anak gitu. Terus yang keempat, memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Selanjutnya, konsep mengenai konsep pemasaran itu, yang pertama ada konsep produk atau produk konsep. Di sini konsep ini menyatakan bahwa kualitas barang maupun jasa yang dihasilkan perusahaan haruslah bagus sehingga mudah dan menarik untuk konsumen. Konsep produk ini dapat diterima oleh sebagian konsumen, namun yang tidak boleh dilupakan adalah kualitas yang bagus, pasti mempengaruhi harga. Kualitas dari barang yang diproduksi itu. Sedangkan bagi sebagian konsumen, harga yang murah pasti menjadi tujuan utama untuk membeli barang. Nah, yang kedua, konsep penjualan. Konsep penjualan ini atau selling concept menggunakan konsep berpikir bahwa pelanggan tidak boleh dibiarkan sendirian. Perusahaan harus mengarahkan konsumen dengan sebuah teknik penjualan yang harus dipikirkan, karena barang tidak dibeli tetapi barang harus tetap dijual gitu. Dalam konsep manajemen pemasaran penjualan ini, perusahaan harus memikirkan usaha untuk mempengaruhi konsumennya supaya membeli produknya itu. Untuk konsep pemasaran atau marketing konsep, biasa juga kita sebutnya dengan konsep marketing. Perbedaan antara penjualan dan pemasaran yaitu konsep penjualan lebih menekankan pada produk yang dijual, sedangkan konsep pemasaran ini lebih tertuju kepada keinginan dan kebutuhan konsumen. Perusahaan yang menggunakan konsep pemasaran menganggap bahwa kepuasan konsumen adalah segalanya, sehingga barang atau jasa yang dihasilkan harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, konsep pemasaran sosial atau societal marketing konsep. Konsep ini menekankan tidak hanya pada kepuasan konsumen, tetapi juga memperhatikan manfaat bagi orang lain. Sebagai contoh, jika suatu perusahaan menghasilkan mobil yang rendah bahan bakar tapi menyebabkan polusi, hal ini hanya membuat konsumen puas tetapi masyarakat tidak menerima manfaatnya. Karena kan dari contohnya bisa kita lihat
mobil ini rendah bahan bakar tetapi menyebabkan polusi, di mana hanya menguntungkan satu pihak tetapi banyak orang yang merasa dirugikan. Sempat tertinggal tadi satu konsep produksi belum disebutkan. Konsep produksi atau production concept berpikir bahwa barang maupun jasa yang dihasilkan harus murah, sehingga dapat dibuat kapan saja dan di mana saja agar tidak terjadi masalah dengan penjualan. Jadi secara tidak langsung konsep produksi ini, perusahaan ini mencoba manajemen pemasaran melalui upaya penurunan biaya produksi dan penguatan sistem distribusi. Dalam rangka menurunkan biaya produksi ke level minimum, perusahaan akan mengandalkan sistem produksi barang dalam skala yang besar. Mungkin cukup sekian jawaban ujian akhir semester mata kuliah manajemen perbankan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran mutlak hanyalah milik Allah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Astagfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.